Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Nazaya Putri Erin dari kelas M237 kelompok 2 Bahasa Indonesia. Saya akan menjelaskan terkait keterampilan membaca. Nah, keterampilan membaca ini merupakan kemampuan seseorang dalam memahami pesan atau sebuah informasi yang disampaikan melalui bahasa tulis. Membaca tidak hanya sekedar melafalkan sebuah kata-kata saja, tetapi juga melibatkan proses memahami makna, ide, dan informasi dalam teks. Nah, dalam pembelajaran di sekolah dasar, keterampilan membaca ini dibagi menjadi dua bentuk utama, yaitu pertama, membaca nyaring dan membaca dalam hati. Yang pertama, membaca nyaring. Membaca nyaring ini adalah kegiatan membaca dengan mengeluarkan suara sehingga dapat didengar oleh orang lain. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada tahap awal pembelajaran membaca, terutama di kelas rendah sekolah dasar. Nah, tujuan dari membaca nyaring ini yaitu yang pertama, melatih pengucapan kata dengan benar. Kemudian yang kedua, melatih intonasi dan kelancaran membaca. Dan yang ketiga, membantu siswa memahami sebuah tanda baca. Dan yang terakhir yaitu menumbuhkan keberanian dan kepercayaan diri siswa. Adapun ciri-ciri dari membaca nyaring yang baik. Yang pertama, yaitu pelafalan jelas dan tepat. Kemudian yang kedua, intonasi sesuai dengan tanda baca. Yang ketiga, volume suara cukup terdengar. Dan yang terakhir yaitu membaca lancar tanpa banyak kesalahan. Dari membaca dalam hati. Membaca dalam hati adalah sebuah kegiatan membaca tanpa mengeluarkan sebuah suara yang bertujuan yaitu untuk memahami isi bacaan secara pribadi. Pembaca hanya menggunakan gerakan mata dan proses berpikir untuk memahami sebuah teks. Adapun tujuan dari membaca dalam hati ini, yang pertama, memahami isi bacaan secara mendalam. Kemudian yang kedua, menemukan informasi yang penting. Yang ketiga, meningkatkan kecepatan membaca. Dan yang terakhir, mengembangkan kemampuan untuk berpikir. Nah, ciri-ciri dari membaca dalam hati yaitu yang pertama, khususnya pasti kita tidak bersuara. Yang kedua, fokus pada pemahaman pada isi bacaan ataupun teks. Yang ketiga, kecepatan membaca lebih tinggi. Dan yang terakhir, konsentrasi penuh pada teks yang telah kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza Said. Saya dari kelas M237 dengan NIM 2304075010. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu membaca ekstensif. Nah, membaca ekstensif merupakan survei sekilas dangkal untuk mendapatkan garis besar atau pemahaman umum dengan cepat dari bahan bacaan yang luas. Nah, membaca ekstensif atau extensive reading membaca bahan yang luas dalam waktu yang relatif cepat bertujuan memahami isi penting tanpa harus detail. Selanjutnya yaitu jenis-jenis membaca ekstensif. Nah, jenis-jenisnya itu terdiri atas 3 poin. Nah, poin pertama yaitu membaca survei atau survei reading. Nah, memeriksa atau meneliti bahan bacaan secara indeks, daftar isi, judul sebelum benar-benar membacanya untuk mengetahui gambaran umum. Nah, poin kedua yaitu membaca sekilas, skimming atau scanning. Membaca cepat untuk mencari informasi spesifik, scanning atau mendapatkan gagasan utama skimming secara cepat. Pada poin ketiga, membaca dangkal atau survei reading, membaca untuk kesenangan atau pemahaman umum, tidak secara mendalam dan secara lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Helda Banne dengan NIM 230407502079. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang membaca intersif dan membaca telaah bahasa. Nah, langsung saja pengertian membaca intersif. Membaca intersif adalah bagian membaca yang dilakukan secara cermat, teliti, dan mengadakan untuk memahami isi bacaan secara detail. Terus, adapun tujuan membaca intersif yang pertama yaitu memahami bahasa secara mendalam. Terus yang kedua yaitu menentukan informasi spesifik. Yang ketiga yaitu menganalisis struktur dan bahasa. Yang keempat yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Dan yang terakhir itu menarik kesimpulan yang tepat.
Adapun ciri-ciri membaca intersif, yaitu yang pertama membaca secara mendalam, terus yang kedua itu berorientasi pada pemahaman detail, yang ketiga yaitu dilakukan secara perlahan dan teliti, yang keempat itu menggunakan strategi akademik, yang kelima yaitu bertujuan untuk analisis dan evaluasi, dan yang terakhir itu biasanya menggunakan teks ilmiah. Nah, membaca intersif ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama membaca telaah isi, dan yang kedua itu membaca telaah bahasa. Nah, di sini saya akan membahas terkait membaca telaah. Materi selanjutnya yaitu membaca telaah bahasa, di mana membaca telaah bahasa ini adalah kegiatan membaca yang berfokus pada aspek kebahasaan dalam suatu teks, bukan pada isi atau pesan, tetapi pada bagaimana bahasa itu digunakan. Membaca telaah bahasa ini terbagi menjadi dua aspek utama, yaitu membaca bahasa dan membaca sastra. Nah, pada poin membaca bahasa ini berfokus pada ketetapan dan kaidah kebahasaan dalam teks seperti yang pertama itu struktur kalimat, di mana struktur kalimat ini berkaitan dengan susunan unsur-unsur sintaksis seperti subjek, predikat, objek pelengkap, dan keterangan. Nah, secara akademis ini, analisis struktur kalimat ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola sintaksis, misalnya kalimat tunggal, majemuk setara, dan majemuk bertingkat. Terus yang kedua itu menilai kesesuaian hubungan antar komponen kalimat, dan yang terakhir itu menghindari ambigus struktural. Nah, kajian ini berada dalam ranah sintaksis, yaitu cabang linguistik yang mempelajari struktur dan pembentukan kalimat. Terus bagian yang kedua itu ada tata bahasa atau grammar, di mana tata bahasa ini merujuk pada seperangkat aturan yang mengatur penggunaan bahasa secara sistematis. Dalam konteks akademis ini, tata bahasa mencakup yang pertama itu morfologi atau pembentukan kata, terus yang kedua itu sintaksis atau penyusunan kalimat, dan yang terakhir itu keselarasan bentuk atau agreement, kesesuaian subjek predikat. Terus pada bagian ketiga itu ada pilihan kata atau diksi, di mana pilihan kata ini atau diksi adalah ketepatan dan kecermatan pemilihan kata sesuai konteks, makna, situasi, dan tujuan komunikasi. Nah, dalam kajian akademis ini, analisis diksi ini meliputi ketetapan makna denotatif dan konotatif, terus kesesuaian dengan ragam bahasa formal atau informal, dan yang terakhir itu kejelasan referensi. Pemilihan kata yang tidak tepat dapat menyebabkan penyimpangan makna atau ketidakefektifan komunikasi. Terus bagian keempat itu ada ejaan dan tanda baca, di mana ejaan dan tanda baca ini mencakup aturan penulisan huruf, kata, dan unsur serapan, sedangkan tanda baca ini mengatur jeda dan intonasi dalam teks tertulis. Nah, dalam konteks bahasa Indonesia, pedoman yang digunakan adalah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, analisis aspek ini bertujuan untuk menjaga konsistensi penulisan, terus menghindari kesalahan interpretasi, dan meningkatkan keterbacaan teks. Terus pada bagian kelima yaitu ada pembentukan kata, di mana pembentukan kata ini dianalisis melalui kajian morfologi yang meliputi proses seperti afiksasi atau penambahan awalan, akhir, sisipan, dan konflik. Nah, terus ada reduplikasi atau pengulangan kata. Terus ada, dan yang terakhir itu komposisi atau penggabungan kata. Tujuan analisis ini adalah untuk memahami struktur internal kata serta memastikan penggunaan bentuk kata yang tepat sesuai kaidah. Terus yang bagian yang keenam yaitu ada keefektifan kalimat. Nah, kalimat efektif ini adalah kalimat yang menyampaikan gagasan secara jelas, tepat, dan tidak berlebihan. Nah, terus kriteria kalimat efektif ini meliputi kesatuan gagasan, yang kedua itu kepaduan atau koherensi, yang ketiga yaitu ketepatan struktur,
Terus yang keempat itu kehematan kata, dan yang terakhir itu kejelasan makna. Nah, analisis penting ini dalam konteks penulisan ilmiah agar pesan tersampaikan secara sistematis dan logis. Selanjutnya itu poin kedua, membaca sastra, di mana membaca sastra adalah kegiatan membaca yang berfokus pada dimensi estetis dan ekspresi bahasa dalam karya sastra. Pendekatan ini tidak hanya menelaah struktur bahasa, tetapi juga makna simbolik dan nilai artistik yang terkandung dalam teks. Membaca sastra berfokus pada keindahan dan kekuatan bahasa dalam karya sastra, seperti yang pertama itu gaya bahasa atau majas, di mana gaya bahasa atau majas adalah bentuk penggunaan bahasa yang bersifat figuratif untuk memperkaya makna dan efek estetis. Secara akademis ini, majas dibedakan menjadi beberapa jenis, seperti metafora, personifikasi, hiperbola, slang, dan ironi. Analisis gaya bahasa ini bertujuan untuk mengungkap cara pengarang menggunakan ekspresi dan memperkuat pesan melalui penyimpangan makna literasi. Terus bagian yang kedua yaitu makna kiasan, di mana makna kiasan ini adalah makna yang tidak bersifat langsung atau non-literal. Dalam kajian sistematis dan stilistika, makna kiasan ini dianalisis untuk mengidentifikasi simbolisme, menafsirkan pesan implisit, terus yang terakhir itu memahami lapisan makna teks. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anastasia dari kelas 237 dengan NIM 230 407 50 20 80. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang membaca telah isi beserta poin-poinnya. Nah, membaca telah isi adalah kegiatan analisis krisis terhadap suatu dokumen atau teks atau informasi untuk memahami makna yang tersirat maupun tersurat. Nah, ini bukan sekedar membaca, melainkan proses berbeda struktur argumen dan kebenaran data yang disajikan dalam suatu materi. Nah, selanjutnya itu ada ciri-ciri telah isi. Nah, yang pertama, objektif. Penilaian dilakukan berdasarkan faktor dan data yang ada dalam teks, bukan sekedar opini pribadi yang tanpa sadar. Kemudian yang kedua ada analisis, yaitu membaca informasi berdasarkan informasi menjadi bagian-bagian kecil atau poin-poin untuk melihat hubungan antar bagian tersebut. Dan kemudian yang terakhir ada krisis, tidak menerima informasi begitu saja, melainkan mempertanyakan logika, sumber, dan relevansi isi teks. Nah, adapun tujuan dari telah isi. Nah, yang pertama itu memahami kedalaman informasi, yaitu menangkap maksud penulis yang mungkin tidak terlihat pada pembacaan pertama. Nah, yang kedua itu menguji validitas, yaitu memastikan apakah informasi yang disampaikan akurat atau logis dan dapat dipercaya. Dan yang terakhir itu pengambilan keputusan hasil. Nah, di mana hasil telah sering digunakan sebagai dasar untuk menentukan langkah selanjutnya, misalnya dalam telaah kurikulum atau laporan bisnis.